Pancasila sebagai dasar filsafat. Sejak masa Orde Reformasi 1998, Pancasila tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Nilai-nilai Pancasila telah terlupakan oleh generasi tua, sementara generasi muda tidak pernah tahu tentang nilai-nilai Pancasila. Sebagai akibatnya, bangsa Indonesia terancam degradasi moral serius, ditengarai dengan adanya korupsi besar-besaran dan masif di kalangan pejabat, sikap radikal, terorisme, intoleran, eksklusif, eksoteris, egois, pembunuhan, tindak kekerasan seksual, dan tawuran antar pemuda atau pelajar. Sementara itu, ideologi dari luar, liberalisme, sosialisme, dan ateisme. Aspek Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memenuhi 3 aspek: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi adalah ilmu tentang ada, terkait dengan adanya Pancasila atau hakikat keberadaannya, yang memberi jawab terhadap pertanyaan apa. Epistemologi adalah ilmu tentang cara berada, terkait dengan bagaimana cara Pancasila berada, yang memberi jawab terhadap pertanyaan bagaimana. Aksiologi adalah ilmu tentang penerapan, aplikasi, manfaat atau kegunaan terkait Pancasila, memberi pertanyaan untuk apa. Ontologi Pancasila. A. Pancasila adat budaya, Pancasila religi, dan Pancasila negara. Tentang ontologi Pancasila, penelitian Noto Nagoro menyebutkan adanya Pancasila dalam Tripalakara atau 3 hal. 3 hal itu adalah adat budaya, religi, dan negara. B. Pancasila sebagai satu kesatuan bulat utuh. Pancasila adalah filsafat, maka sistematika Pancasila bersifat mutlak, bersifat hakiki, tertib urutannya tidak boleh diubah, sekalipun hanya redaksinya. C. Hakikat inti isi Pancasila. Inti isi Pancasila sebagai umum universal, umum kompromi, umum abstrak, dan khusus konkret. Umum universal artinya bahwa nilai-nilai Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia. D. Pokok pikiran lain yang relevan dengan ontologi Pancasila. Insinyur Soekarno adalah pencipta Pancasila. Hal ini langsung ditolak oleh Soekarno sendiri, dengan alasan apabila Pancasila ciptaan Soekarno, maka keberadaannya akan tergantung pada Soekarno. Bila Soekarno telah tidak berkuasa atau tidak ada, Pancasila akan diabaikan. Orang lain tidak merasa memiliki, maka juga tidak akan mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, Soekarno tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya sebagai penggali Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila merupakan prinsip-prinsip sekaligus tujuan. Pancasila terbentuk melalui proses idealisasi dan ideifikasi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia itu diabstrakkan dan dijadikan suatu cita-cita. Epistemologi Pancasila. Filsafat Pancasila masih berupa tata nilai atau value system dan tata masyarakat, social system, yang terkandung di dalam sosio budaya bangsa Indonesia, terpelihara dalam sepanjang sejarah. Filsafat Pancasila masih terpendam sebagai potensi dalam proses menjadi aktual. Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya. Noto Nagoro mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam, mendasar, secara cermat dan sistematis oleh para ahli dan dalam waktu yang lama. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu benar-benar merupakan suatu sistematika filsafat karena masing-masing silanya, prinsip azasi, idea azasi, kait-mengait. Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut all balance composition sebab di dalamnya kecakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 2 buah rumusan dasar negara. 1. Rumusan dasar negara yang disampaikan secara lisan, dan yang kedua disampaikan secara tertulis. Yang disampaikan secara lisan adalah sebagai berikut. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri ketuhanan. Ketiga, pri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan, dan pri kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Insinyur Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 mengajukan rumusan dasar negara sebagai berikut: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, perikemanusiaan atau internasionalisme, mufakat, perwakilan, permusyawaratan, kesejahteraan sosial atau keadilan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Supomo kurang jelas. Ia mengajukan 3 hal, yaitu: pertama, persatuan negara, negara serikat, persekutuan negara. 2. Hubungan antara negara dan agama. 3. Republika atau monarki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.